Welcome at SMP Negeri 2 Tembelang. Selamat datang di SMP Negeri 2 Tembelang dalam pembelajaran Bridging Course Bahasa Inggris. Greeting and introduction, menyapa dan memperkenalkan diri. Perhatikan contoh berikut ya, repeat and listen after your teacher. Dengar atau simak dan ulangi atau tirukan setelah guru kalian. Hello, my name is Edo. Hi, I am Lisa. Good morning. Maya responnya, good morning Dina. Selamat pagi Dina. Good afternoon Ari responnya, good afternoon Mr. Romi. Hi, good evening Mr. Harun. Hello, good evening Mr. Harry. Hi, good morning. I am Dara. What is your name? Hello, good morning. I am Saka. Selamat pagi. Saya Dara. Siapa namamu? Selamat pagi. Aku Saka. Hello, my name is Tony. Nice to meet you. Senang berjumpa kamu. Nice to meet you too. Senang berjumpa kamu juga. Hi my friends. Let me introduce myself. Hai teman-teman, ayo kita perkenalkan diri masing-masing. My name is Edo. Namaku adalah Edo. I am 13 years old. Aku berusia 13 tahun. I live on Cempaka Street, Jombang. Aku tinggal di Jalan Cempaka, Jombang. I study at SMP Harapan. Aku belajar di SMP Harapan. My hobbies are cycling and reading. Hobiku bersepeda dan membaca. Nah, berikutnya ada 3 tabel. Ada situation, greeting, and response. Ini sudah kita pelajari pada slide sebelumnya ya. Jadi kita jam out. Berikutnya, let's practice. Mari kita berlatih ya. Read the conversation and perform with your friend. Membaca percakapan dan memperagakan bersama teman kalian. Hi, I am Aldo. What is your name? Hai, aku Aldo. Siapa namamu? Hi, my name is Ariel. Namaku Ariel. I am a new student here. Aku siswa baru di sini. How do you do, Aldo? Gimana kabarmu, Aldo? Maka responnya, how do you do, Arif? Gimana kabarmu juga, Arif? Nice to meet you. Senang berjumpa dengan kamu. Ariel meresponnya, nice to meet you too. Senang berjumpa dengan kamu juga. Jadi kalau kalian disapa how do you do, maka responnya juga how do you do di sini ya. Dan kalian bisa menambahkan nice to meet you. Good morning. My name is Sari. Good morning. I am Lala. Selamat pagi. Aku Lala, this is my friend Dara. Ini adalah temanku Dara. Hai Dara. Hello Sari, I am glad to see you. Saya senang berjumpa dengan kamu. Sarah menjawab atau merespon, I am glad to see you too. Saya senang berjumpa kamu juga. Jadi kalau di sini disapa dengan I am glad to see you, maka respon kalian I am glad to see you too. Hello, my name is Mira. My complete name is Miranda Ayu. Halo, namaku Mira.
Nama lengkapku Miranda Ayu. Hello, I am Doni Irawan. You can call me Doni. Hello, aku Doni Irawan. Kamu bisa memanggilku Doni. How are you, Doni? Gimana kabarmu, Doni? Fine, thanks. And you? Baik. Dan kamu? I am very well. Aku sangat baik. Thank you. Jadi di sini kalau kalian direspon ditanya atau disapa, greeting, fine, thanks, and you, baik, terima kasih, dan kamu, maka responnya adalah I am very well. Thank you. Number 4, good afternoon, Mr. Ridwan. Good afternoon, Amanda. Are you a new student here? Apakah kamu murid baru di sini? Yes, sir. Ya, jadi kalau kamu di sini disapa, apakah kamu murid yang baru? Diawali dengan to be a, maka jawabnya di sini yes. Ya, ini jawaban yes atau no. Oh, I see. Oh, saya mengerti. Be a good student. Jadilah murid yang bagus. I will share. Ya, saya siap. Saya mau. Bisa juga seperti itu ya. Nah, berikutnya let's try activity 1. Marilah kita mencoba beraktivitas ya. Kegiatan 1 di sini ya. Complete the dialogue. Lengkapilah dialog berikut ya. Hai Rama. Maka responnya apa tadi? Hello Tiara. How are you? Maka responnya apa tadi? I am fine. Bisa juga apa tadi? Fine. Thanks. Bisa ya. Good morning. I am Sinta. What is your name? Siapa namamu? Gimana tadi jawabannya, Cah? My name is Maria. Nice to meet you. Senang berjumpa kamu. Bagaimana respon Maria? Nice to meet you too. Teacher, bla 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 kelas. Di sini ada respon good morning. Bagaimana greetingnya? Good morning kelas. Teacher, this morning. Ya. Di sini direspon sama students, we are fine, thank you. Berarti jawabannya atau greeting yang harus diucapkan apa anak-anak? How are you this morning? Bagaimana kabarmu pagi ini? Number 4. Bla 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 share. Direspon good evening Susan. Maka greetingnya menggunakan good evening sir. Ya, kita lanjut. I am glad to see you. Saya suka atau senang berjumpa dengan kamu. Maka responnya I am glad to see you too. Good afternoon Mrs. Susie. Maka responnya apa anak-anak? Good afternoon. How are you? I am fine, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Greeting lanjutannya apa ya kira-kira? And you? Mrs. Susie, responnya bagaimana? Very well, thank you. Oke. Berikutnya, things around us. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Pada slide sebelumnya sudah kita pelajari ya, yaitu benda-benda di sini the things at school and our house. Benda yang ada di sekolah dan di dalam rumah kita. Bagaimana bertanyanya tentang benda? Kita bisa menggunakan what is it? Apa aja? Coba diulangi. What is it? What is it? What is it? Bisa ya? Ulangi.
What is it? It is a table. Apakah itu? Ini adalah sebuah meja. It is a table. Ya. A pencil. Ini kemarin juga sudah ya. Bisa. What is it? Maka jawabannya it is a pencil. Oke, yang lain bisa dilanjutnya ya. Dilanjutkan karena pelajaran sebelumnya sudah. Masih things around us di sini. Perhatikan. What is it? Benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Apakah ini atau apakah itu? Maka di situ gambarnya apa? It is a cat. Nah, jawabannya seperti itu. Ini adalah seekor kucing. Nah, di sini ada beberapa tabel yang masih kosong ya. Pada slide sebelumnya sudah kita bicarakan. Maka di sini pertanyaannya adalah pada tabel 1 gambarnya apel. Di sini tidak ada gambar ya. Di sini adalah buah apel. Maka kita bisa bertanya apa? What is it? Maka jawabannya it is an apple. Di sini kita perlu mempelajari ya. Kalau di sini bendanya 1 apel, maka untuk apel menggunakan artikel an, bukan e. Perlu anak-anak ketahui ya, artikel itu satuan itu ada 3. Ada e, ada an, ada the. E itu diikuti oleh benda yang jumlahnya 1 jika huruf awalnya diikuti oleh konsonan. Sedangkan an dipakai jika bendanya jumlahnya 1 dan huruf awalnya diawali dengan vowels atau vokal. Contohnya di sini kata apple. Kalau pertanyaannya what is it? Apakah ini atau apakah itu? Jika jumlah apelnya 1, maka kita bisa mengatakan it is an apple. Ini sebuah apel. Atau bisa juga dijawab it is one apple. 1 buah apel. Oke, selanjutnya bisa ya mengerjakan nomor 2. What is it? It is a cabbage. Yeah. What is it? It is a horse. What is it? It is a bicycle. What is it? It is a stove. What is it? It is a mango. What is it? It is a mushroom. What is it? It is a rabbit. What is it? It is a cat. Then what is it? It is a flower. Oke. Bisa ya? Coba diulangi sekali lagi oleh diri kalian sendiri. Berikutnya kita akan mengucapkan cardinal number. Cardinal number itu angka ya, angka dari 1 sampai dan seterusnya. Listen and repeat after your teacher. Pasti kalian sudah bisa. What number is it? Nah, untuk menanyakan angka, kita bisa menggunakan kata what number is it? Angka berapa ini? 1. Itu kalau dijawab pendek. Kalau dijawab panjang, kita bisa katakan it is number 1. Jadi dikembalikan ke soalnya ya. Diulangi lagi, it is number 1. Nah, sekarang perhatikan lagi. Ada beberapa angka di sana. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa ya berhitung sampai angka 20. Angka 20 dibaca 20, 19, 19, 18, 17, 16. Okay? Ask and answer. How many apples are there?
Untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, kita pakai how many ya. Maka how many apples are there? Ada berapa banyak apel di sini atau di sana? There are 3 apples. Di sana ada 3 buah apel. Saya 1, 2, 3 ada 3 buah apel. Nah, berikutnya how many rabbits are there? How many rabbits are there? Jadi rabbitnya kita tambahkan s ya di belakangnya karena jamak. Karena many itu lebih dari 1, maka pertanyaannya how many rabbits are there? Kita jawab there is 1 rabbit. Oh, there are 2 rabbits. Ada 2 kelinci. Nah, di sini kalau rabbitnya jumlahnya 1, ya kita jawab apa? There is 1 rabbit. Oke. Berikutnya, how many potatoes are there? Kalau jumlah potatosnya ada lebih dari 1, maka kita tambahkan es ya, karena huruf akhirnya o, tidak hanya s yang ditambahkan tapi huruf es, sehingga tulisannya potatoes ya. How many potatoes are there? There are 3 potatoes ya. Kemudian how many umbrella are there? How many umbrella? Umbrellanya ditambah s ya. How many umbrellas are there? There are 3 umbrellas. Ada 3 buah umbrella atau payung. Bisa ya melanjutkan sendiri? Berikutnya, let's practice activity 5 ya. Ayo kita mengerjakan latihan 5 ya. Listen to your teacher, point to the correct picture. Dengarkan guru kalian dan beri poin yang benar ya. There are 3 bananas. Di sana ada 3 buah pisang. Yang mana coba? Jawabannya adalah yang tengah ya, in the middle. Kemudian there are 7 potatoes. Ada 7 kentang. Coba mana yang jumlahnya 7 kentangnya? Pada gambar yang ketiga. There are 5 pencils. Ada 5 pensil. Gambar yang mana? Gambar yang kedua. There is a dog. Di sana ada seekor anjing. Yang mana coba? Gambar 1. There are 9 roses. Ada 9 bunga. Yang mana yang bunganya 9? Yang tengah. Berikutnya, nama buah. There are 2 apples. Ini kalian disuruh melengkapi. Coba. There are 2 apples. Ada gambar apa saja di sana? Ya, ada 2 apel. Kemudian there is 1 pineapple. Ya, ada 1 buah nanas. Kalau bendanya 1, kita pakai there is. Kalau bendanya banyak, lebih dari 1, kita pakai there are. Kemudian kalau bendanya banyak, maka ditambahkan s bila berakhiran dengan apa aja? Konsonan apa vowel? Konsonan ya. Dan berakhiran vowel o, maka ditambahkan es ya. Kemudian di sini juga ada buah pisang. There are 2 bananas. Kemudian ada juga apa? There are 2 orange. Ada 2 buah
jeruk. Kemudian there is a watermelon. Ada satu ya buah melonnya, dan seterusnya. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Let's and practice. What are they in the bowls? Apa saja yang ada di dalam mangkok? There are fruits. Di sana ada buah-buahan ya. What are they in the bowl? There are fruits. Nah, pada slide sebelumnya juga sudah kita perkenalkan ya. Di sini ada pertanyaan, are there any apples? Kalau ditanya dengan awalan are, maka jawabannya bisa no, bisa yes. Are there any apples in the bowl? Apakah ada banyak apel di dalam mangkok? Kita lihat apelnya banyak apa enggak. Nah, kita lihat ya. Nah, jawaban kita bisa no, there are not. Tidak, di sana tidak ada buah apel. Kalau berikutnya, are there any bananas in the bowl? Apakah ada pisang di dalam mangkok? Ya, ternyata ada. Maka kita bisa menjawabnya yes, there are. Oke. Pertanyaannya are there, maka dijawab yes, there are atau no, there are not. Kalau pertanyaannya is there, maka bisa dijawab yeah, no, there is not, atau yes, there is. Ya. How many bananas are there? Ada berapa banyak pisang di sana? Maka kita jawab untuk menanyakan jumlah benda yang lebih dari satu, kita bisa gunakan how many. Kemudian jawabnya there are 2 bananas. How many carrots are there? How many carrots? There are 2 carrots. Ya. Is there any eggplant in the basket? Apakah ada di sini eggplant? Eggplant itu terong ya. Yes, there is. How many corns are there? Ada berapa banyak jagung di sana? There are 2 corns. Then, how many oranges are there? Berapa banyak jeruk di sana? There are 2 oranges. Yeah. And then, are there any bananas in the basket? Apakah ada pisang di sana? Di keranjang? Yes, there are. Are there any watermelons in the basket? Apakah ada watermelon di dalam basket, di keranjang? Yes, there are. Yes, there are ya. And then, how many apples are there in the basket? Berapa banyak apel di basket? There are 2 apples. Okay. People's appearance, berdasarkan penampilan orang. We can say about appearance, kita bisa menilai seseorang berdasarkan penampilannya ya. Di antara menurut gender. Gender itu jenis kelamin. Male itu laki-laki, male laki-laki, female perempuan. Nah, ini kita sudah baca pada slide sebelumnya ya. Jadi kita jeda. Ya, di sini people appearance berdasarkan apa? Weight, berat badan. Kemudian juga people appearance berdasarkan tinggi badan ya, juga iya. Kemudian people appearance berdasarkan
fish. Ya. Coba kita lihat pada soal berikut, kita isikan ya. The man is gimana? The man is tall. Ya. The girl is slim. The man is fat. And then he is, dia old. Laki-laki sudah tua. She is young. Dia perempuan masih muda. She is beautiful. Dia perempuan cantik. Berikutnya people appearance berdasarkan jenis dan panjang rambut ya. Types and length of hair. Ini juga sudah kita pelajari ya pada slide sebelumnya. Kita jam out, oke. Ya, berikutnya deskripsikan gambar dengan kalimat yang ada dalam kotak. Jadi di sini ada gambar, kita disuruh mendeskripsikan ya. Misalnya pada gambar 1, I have straight hair. Saya mempunyai rambut yang lurus. Kemudian I have thin lips. Saya mempunyai bibir yang tipis. Kemudian gambar 2 atau gambar 3, I have short hair. Ya. Kemudian apalagi di sini gambar yang ke-3 juga, I have dark skin. Saya mempunyai kulit yang hitam. Kemudian bisa juga dikatakan gambar 3 di situ, I have pointed nose. Saya punya hidung yang mancung. Oke, bisa ya memasukkan seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi. Deskripsi ini sesuai dengan gambar yang benar. Berikutnya kita akan mempelajari days of the week and months of the year. Nah, kemarin untuk yang bagian ini sudah kita pelajari ya pada slide sebelumnya. Jadi kita jam out lagi. Nah, di sini juga sudah kita pelajari pada slide sebelumnya dan sama exercise says berlatih, read and practice, membaca dan berlatih kata-kata berikut. Ini mengenai hari ya. Kemarin juga kita sudah menyanyikan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke. Berikutnya kita pelajari penanggalan. Say the numbers, mengenai tanggal dan cardinal number. Ya, itu tidak sama ya. Penanggalan kita bisa katakan ordinal number seperti ke-1, ke-2. Kalau cardinal number itu 1, 2, 3, 4. Ya, ejaannya. Kita lihat cardinal number 1, maka penulisannya ordinal numbernya ditulis dengan 1 ST. Ya, ucapannya first. Bukan one lagi, tapi first. Sehingga kata ST pada angka 1 itu singkatan dari first. Angka 2. Di sini second. Ya, second, 2, ND. Diucapkan second. 2, ND, bukan 2. Third. Ya, 3, RD, bukan 3. Ya, kalau 3 itu cardinal number. 4. Cardinal numbernya, ordinal numbernya fourth, pakai TH. Angka 4 ke bawah sampai dengan 20 itu pada angka ordinal number dituliskan
TH. Ingat ya. Kemudian pada angka 21, nah ini baru menggunakan first lagi. Di sini ada tulisannya 20 TH ya, keliru. Yang benar adalah 21 ada tulisan ST bukan TH. Kemudian 22 juga keliru, 22 ND bukan TH. 23 juga keliru, 23rd, third-nya menggunakan RD bukan TH. Baru 24 sampai dengan 30 kita menggunakan TH. 24 sampai dengan angka berapa? 30. Jadi 30 20 ya. Jadi pakai TH. Kok 20? 30 30 ya, sorry. 30 pakai TH. Kemudian 31, 32, 33 juga sama menggunakan singkatan first, second, third, fourth ya. Baru angka 34 ke bawah sampai 40 maka menggunakan TH dan seterusnya nggih bisa. Oke. Nah, kita lihat two ways to say the date in English. Ada dua cara mengatakan dalam bahasa Inggris ya. Ini kita ada dua cara. Misalnya kita menyebutkan tanggal atau mengucapkan tanggal, bulan, dan tahun. April the 21st, 2021. Ya. Itu bisa juga ditulis the 21st of. Ya, the-nya di depan maka ada of. April bulan baru 2021. Jadi di situ tanggalnya dulu, kalau disebutkan maka menggunakan the sama of, baru bulan dan tahun berikutnya. Nah, yang satunya bulan dulu, kemudian tanggal tidak pakai of, the 21st langsung tahun. Oke, berikutnya exercises, read these sentences below loudly. Berikutnya adalah membaca kalimat ya. Ini kemarin juga sudah kita jam out ya. Berikutnya mengenai jam, telling the time, ini juga kita sudah kemarin ya. AM, antemeridian, PM, post meridian dan seterusnya. Long hand jarum panjang, short hand jarum pendek. Sudah kita jam out aja ya. Ini juga sudah kita pelajari kemarin penulisan jam. Berikutnya kita bisa juga menggunakan minutes ya. Kemudian diikuti pas atau to, kemudian diikuti jam. Ini penulisannya. Misalnya di sini jam 8 lebih 10 menit, maka kita bisa menuliskannya it is 10 past 8. Pas itu lebih, kemudian to itu kurang. Ya, ini cara yang kedua. Cara yang pertama tadi sudah nggih. Dan ini kemarin juga sudah kita bahas. Kita jam out, oke.